Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Novi Irayanti. Banyak sekali pendapat yang masuk setelah keluarnya pengumuman resmi penerimaan Polri. Pasalnya, batasan dan sumber nilai untuk masuk Polri tahun ini berbeda dengan sebelumnya. Di antara pendapat tersebut, sudah berbulan saya persiapkan diri untuk masuk Polri, dipatahkan nilai UN. Sudah persiapkan semua dari berkas, latihan fisik, latihan psikologi, dan latihan akademik, tapi semua dipatahkan oleh nilai UN. Ada lagi yang menulis, tamatan 2019, 2018, 2017, dan 2016 terpukul telak karena nilai UN. Apa bisa tamatan tahun 2018, 2019 diambil nilai rata-rata rapor dan rata-rata nilai sekolah saja karena nilai UN rata-rata di bawah rata-rata? Ada lagi, saya lulusan tahun 2020 Kak, tidak ada nilai UN-nya, jadi gimana? Dan banyak lagi pendapat tentang batasan nilai ini. Nah, alhamdulillah, ternyata per tanggal 24 Maret kemarin ada revisi tentang persyaratan masuk Polri yang sebelumnya sudah dipublikasikan pada tanggal 18 Maret 2021. Revisi tersebut sudah diumumkan secara resmi. Jadi, yang merasa sudah tidak ada harapan lagi kemarin, mari tumbuhkan lagi semangat juangnya demi jadi Polri 2022. Berikut beberapa perubahan yang dibuat. Untuk penerimaan Akpol, itu ada 2 perubahan. Nah, perubahannya bukan mengganti, namun menambah persyaratan khusus pada poin B nomor 5. Nah, sebelumnya poin B ini itu hanya sampai nomor 4, ditambah dengan 2 poin lagi. Yang pertama, nomor 5, ketentuan tentang ujian nasional perbaikan. A. Bagi lulusan tahun 2016 sampai 2019 yang mengikuti ujian nasional perbaikan dapat mengikuti seleksi penerimaan terpadu Akpol tahun anggaran 2021 dengan ketentuan nilai rata-rata memenuhi persyaratan. Poin B. Calon peserta yang mengulang di kelas 12, baik di sekolah yang sama atau di sekolah yang berbeda, tidak dapat mengikuti seleksi penerimaan Taruna-Taruni Akpol tahun anggaran 2021. Poin yang keenam, bagi pendaftar dari pendidikan diniyah formal, PDF, dan satuan pendidikan mu'adalah, SPM, pada pondok pesantren, memiliki nilai kelulusan rata-rata Imtihan Wationi atau ujian standar nasional atau ujian akhir mu'adalah dengan nilai akhir kelulusan rata-rata 70. Untuk perubahan peraturan penerimaan Bintara Polri tahun 2021, yaitu pada persyaratan khusus. Awalnya ditulis untuk SMA sederajat A. Bagi lulusan tahun 2016 sampai 2019 dengan nilai rata-rata ujian nasional minimal 60. B. Bagi lulusan tahun 2020 menggunakan nilai rata-rata rapor dengan akumulasi minimal 65. C. Tahun 2021 akan ditentukan kemudian. Diganti menjadi SMA sederajat. Poin A. Bagi lulusan sebelum tahun 2018 melampirkan nilai ijazah, yaitu gabungan nilai rata-rata rapor ditambah nilai rata-rata ujian sekolah dibagi 2, minimal 60. Poin B. Bagi lulusan tahun 2018 dan 2019 melampirkan nilai ijazah, yaitu gabungan nilai rata-rata rapor ditambah nilai rata-rata USBN dibagi 2, minimal 65. Poin C.
bagi lulusan tahun 2020 menggunakan nilai rata-rata rapor, yaitu gabungan nilai pengetahuan dan keterampilan dibagi 2, kelas 10 sampai dengan kelas 12 dengan nilai akumulasi minimal 65. Poin D tahun 2021 akan ditentukan kemudian. Selanjutnya yang diubah yaitu poin kedua. Lulusan D3 dengan IPK minimal 2,75 dan terakreditasi. Diganti menjadi lulusan D1 atau D3 dengan IPK minimal 2,75 dan terakreditasi. Selanjutnya yang diubah ada pada persyaratan khusus yaitu pada halaman 3 angka 4 huruf C awalnya ditulis bagi yang masih duduk di kelas 12 lulusan tahun 2021 melampirkan nilai rata-rata rapor semester 1 minimal 70 dan setelah lulus melampirkan ijazah dengan akhir sesuai pada poin B. Diubah menjadi bagi yang masih duduk di kelas 12 lulusan tahun 2021 melampirkan nilai rata-rata rapor kelas 10 semester 1 sampai dengan kelas 12 semester 1 minimal 65 dan setelah lulus melampirkan ijazah dengan akhir sesuai poin B. Selanjutnya yang diubah halaman 3 angka 4 huruf F poin 2 tentang persyaratan khusus. Awalnya ditulis lulusan D3 usia maksimal 22 tahun diubah menjadi lulusan D1 atau D3 usia maksimal 22 tahun. Selanjutnya yang diubah adalah tentang ijazah. Pada halaman 4 angka 5 huruf A poin 1 tentang persyaratan khusus. Awalnya ditulis berijazah lulusan SMA, MA, jurusan IPA, IPS, bahasa. Atau bukan lulusan paket A, B, dan C, diubah menjadi berijazah lulusan SMA atau MA dengan jurusan IPA, IPS, bahasa, atau agama. Bukan lulusan paket A, B, dan C, jadi ditambah dengan jurusan agama. Selanjutnya, itu perubahan pada penerimaan Polri Tamtama 2021. Pada halaman 2, angka 4 huruf B dan C tentang persyaratan khusus, awalnya ditulis poin B, lulusan SMA atau sederajat. A. Bagi lulusan 2016 sampai dengan 2019 dengan nilai rata-rata ujian nasional minimal 55. B. Bagi lulusan tahun 2020 menggunakan nilai rata-rata rapor dengan akumulasi minimal 60. C. Tahun 2021 akan ditentukan kemudian. Diubah menjadi poin B, lulusan SMA sederajat dengan kriteria lulus. Nah, kriterianya hanya lulus saja, tidak tahu nilainya berapa. Yang penting lulus. Selanjutnya poin C, berijazah. Yang pertama untuk Tamtama Brimob. A, SMA atau MA atau SMK, semua jurusan kecuali jurusan tata busana dan tata kecantikan. Bukan lulusan paket A dan B. Dan diutamakan memiliki kualifikasi mengemudi dengan melampirkan surat izin mengemudi SIM A. Poin B, lulusan Satuan Pendidikan Mu'adalah atau SPM atau setingkat SMA pada pondok pesantren dan lulusan pendidikan diniyah formal PDF atau setingkat SMA dan diutamakan memiliki kualifikasi mengemudi dengan melampirkan SIM A. Yang kedua, Tamtama Polair, SMA, MA atau SMK semua jurusan kecuali jurusan tata busana dan tata kecantikan dengan kriteria lulus. Diganti menjadi SMA atau MA atau SMK semua jurusan kecuali jurusan tata busana dan tata kecantikan. Poin B, SMK jurusan pelayaran dan kriteria lulus diganti menjadi SMK jurusan pelayaran. C, lulusan Satuan Pendidikan Mu'adalah
SPM setingkat SMA pada pondok pesantren dan lulusan pendidikan diniyah formal PDF setingkat SMA. Tetap sama. C. Lulusan satuan pendidikanmu adalah atau SPM setingkat SMA pada pondok pesantren dan lulusan pendidikan diniyah formal PDF setingkat SMA. Nah, jadi poin-poin di atas itu adalah perubahan yang terdapat pada persyaratan penerimaan Polri 2021 yang sudah dilakukan revisi pada tanggal 24 Maret. Nah, mudah-mudahan dengan ketentuan yang baru tersebut dapat menampung aspirasi teman-teman yang sudah kehilangan harapan kemarin. Selamat berjuang, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.